Nah, ini bibit bengkoangnya. Bagusnya itu bibit bengkoangnya itu besar, agak besar, tapi ini dapatnya yang agak kecil. Tapi orang apa ya, pengaruh nggak mas? Nggak pengaruh ya. Tapi saya baca artikel itu biasanya mencari bibit yang agak besar. Tapi kita coba kita lihat hasilnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat youtuber dimanapun berada. Masih sekitar bengkoang ya. Kita membahas bengkoang. Ya, siapa tahu ada sahabat-sahabat yang ingin menanam bengkoang, meskipun sudah tahu, ada baiknya lebih tahu lagi agar menambah ilmu dan wawasan. Dan semoga artikel yang saya bacakan ini bermanfaat. Ini menurut teori ya, menurut teori dalam bentuk tertulis cara penanaman atau budidaya bengkoang. Ada 8 langkah. Langkah pertama yaitu pengolahan tanah pada waktu yang tepat. Yang kedua, cara penanaman bengkoang. Yang ketiga, waktu penyulaman budidaya bengkoang yang tepat. Waktu penyulaman ya. Yang keempat, pemupukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang kelima, penyiangan dan pembubuhan. Yang keenam, pemangkasan batang dan bunga. Yang ketujuh, pengendalian hama dan penyakit. Dan yang kedelapan, waktu panen budidaya bengkoang. Oke, lanjut. Sedikit informasi. Bengkoang adalah tanaman yang tidak membutuhkan banyak air, sehingga tanaman ini cocok untuk budidaya pada lahan kering seperti tegalan, kebun maupun lahan-lahan yang jarang hujan ya. Waktu tanam bengkoang paling tepat paling tepat dilakukan pada awal musim penghujanan. Hal ini bertujuan pada fase pertumbuhan vegetatif. Tanaman membutuhkan kondisi tanah yang gembur dan basah sehingga kandungan unsur hara dapat diserap dengan sempurna. Oke, langkah pertama. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya, sahabat ya. Jadi ada baiknya kalau kita misalnya ingin menanam bengkoang itu, ada baiknya itu setelah hujan, karena kita membutuhkan lahan yang basah. Baru setelah lahan basah, kedalaman sampai 50-30 cm, itu baru kita mengolah tanahnya gitu. Kemudian tahap pertama yang saya bacakan tadi itu pengolahan tanah pada waktu yang tepat. Artinya budidaya bengkoang diawali dengan pengolahan tanah di waktu-waktu yang tepat. Musim kemarau di antara bulan September sampai November adalah waktu yang ideal untuk pengolahan tanah. Anda bisa mengolah tanah dengan mencangkul atau membajaknya agar tanah menjadi lebih gembur. Nah, berikutnya Anda harus membuat bedengan. Nah, bedengan ini Anda bisa melihat di video yang sudah saya upload ya, yang sudah upload kemarin. Nah, videonya seperti itu kurang lebih, gambarnya seperti itu. Itu kenapa kok bisa cara pembuatan bedengan seperti itu? Nah, itu agak kokoh karena panjangnya bibit, jalarannya bibit bengkoang itu panjang. Jadi misalnya satu atau dua bengkoang itu misalnya menjalar, itu berbobot menjadi beban pada bedengan yang kita buat. Jadi berat dia. Khawatirnya apabila kita membuatnya bedengan itu tidak kokoh, misalnya kita buat bambunya kita belah ya, kita belah. Nah, itu kuatnya tidak kokoh. Jadi kita pakai bambu satu itu kita potong ya, ukuran 2-3 meter ya. Ya 2 meter ya. Kurang lebih 2 meteran lebih lah ya. Nah, itu kita potong, kita pasang bedengan supaya kokoh, supaya kuat. Intinya seperti itu. Yang kedua, cara penanaman bengkoang. Oke, lanjut ya. Penanaman bengkoang bisa Anda lakukan setelah hujan turun 1 atau 2 kali, atau pada saat tanah sudah basah sampai kedalaman 30-50 cm. Hal ini dapat membantu proses percepatan ketambah tanaman. Proses penanaman dapat dilakukan dengan menggunakan biji dan umbi. Jika Anda budidaya bengkoang untuk keperluan produksi skala besar atau komersial, kami sarankan Anda menggunakan penanaman melalui biji. Nah, berikut ini tahapan budidaya bengkoang dengan menggunakan biji ya. 1. Seleksi terlebih dahulu biji. Yang kedua, biji yang baik dapat diketahui dengan cara merendam biji tersebut di larutan garam. Dan air biji yang tenggelam adalah biji yang baik. Ya,
Kemudian lakukan perendaman biji kembali dengan inseksida agar saat ditanam biji tidak dimakan oleh semut atau binatang lainnya. Masukkan biji ke dalam lubang, tanam dan tutup rata dengan tanah untuk memperoleh umbi yang besarnya sama. Hendaknya setiap lubang ditanami 1 biji. Hal ini supaya memberikan hasil yang optimal dan menghemat benih dalam budidaya bengkoang. Nah, tapi ada tambahan nih guys, teman-teman ya sahabat. Apabila misalnya penanaman bengkoang itu kita kecil-kecil, itu disarankan untuk kita nanam 2 sekaligus, tapi jangan nempel ya, jangan terlalu dekat ya. Jadi kita tanam tapi jaraknya mungkin 3 jari atau 4 jari, itu kita tanam 2, karena kalau misalnya bibit bengkoangnya ya yang kita tanam itu kecil, bentuknya kecil, tapi sebaiknya kita cari yang besar ya, jadi satu-satu gitu, jadi nggak boros tempat gitu. Biji bengkoang akan muncul di hari ke-7 sampai hari ke-10. Beda halnya jika kondisi tanahnya kering, inilah yang membuat kecambah biji bengkoang memakan waktu lebih lama dalam pertumbuhan, oleh karena masa tanam dilakukan sesudah turun hujan. Maksud ya. Jadi kalau bisa habis hujan kita prosesnya, yang jelas sudah kita bahas di atas tadi. Kemudian step ketiga, waktu penyulaman budidaya bengkoang yang tepat. Tanaman bengkoang akan tumbuh sempurna dengan tinggi sekitar 5-10 cm pada berumur 14 hari setelah masa tanam. Jadi setelah masa tanam 14 hari dia sudah mulai tumbuh ya. Itu kalau sudah 14 hari sekitar 5-10 cm tingginya. Segera lakukan penyulaman pada bengkoang yang tidak tumbuh secara normal. Penyulaman dalam budidaya bengkoang lebih baik Anda lakukan pada saat umur bengkoang tidak melebihi 15 hari. Karena jika lebih akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata karena kekurangan nutrisi dan sinar matahari. Step keempat, pemupukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, tanaman bengkoang memiliki kemampuan bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen, sehingga dalam mendorong pertumbuhan tanaman bengkoang Anda tidak banyak kebutuhan pupuk urea, jadi nggak perlu banyak pupuk ya. Untuk mendorong produksi budidaya bengkoang, gunakanlah pupuk yang banyak mengandung fosfor, kalium dan sp36, NPK dan KCl. Unsur P dan K inilah yang membuat pertumbuhan umbi dan membuat rasa bengkoang lebih manis. Melakukan penyulaman, sebaiknya Anda melakukan penyiangan terlebih dahulu. Penyiangan yang baik dilakukan pada saat umur bengkoang 15 hari. Dilakukan secara insidentil, artinya sewaktu-waktu ya, bahasa intelek sih, agar bengkoang tidak terganggu pertumbuhannya oleh gulma. Nah, selanjutnya Anda dapat melakukan pembubuhan dengan cara menimbun bengkoang dengan tanah di pangkal rumpun. Pembubuhan bertujuan untuk memperkuat berdirinya batang dan sistem perkaran. Pembubuhan dilakukan sesudah waktu pemupukan. Oke, step 6, pemangkasan batang dan bunga. Perlakuan berikutnya yang harus Anda lakukan dalam budidaya bengkoang adalah melakukan pemangkasan pada bunga dan cabang bengkoang yang tumbuh menjalar panjang. Ini bertujuan untuk mengurangi persaingan dalam penyerapan nutrisi dan pemerataan dalam mendapat cahaya matahari. Pemangkasan dalam budidaya bengkoang dilakukan saat tanam berumur 6-7 minggu. Nah, hitung sendiri ya. Jadi yang biasa petani ya mungkin sudah lebih paham ya daripada saya. Ya, ini namanya konten ya. Iseng-iseng siapa tahu bermanfaat. Amin. Cara pengendalian hama dan penyakit. Tanaman bengkoang umumnya tidak mudah terserang hama dan penyakit, namun Anda tetap harus waspada. Dengan timbulnya serangan tungak daun dan kumbang yang dapat menyebabkan penyakit bercak daun ya, daunnya bercak. Untuk mengatasinya, Anda perlu melakukan rotasi tanaman dengan tanaman lain seperti palawija, tomat, atau kacang. Selain itu, perawatan tanaman juga harus dilakukan secara intens, baik penyiangan, pemangkasan, dan pemupukan, agar tanaman bengkoang menjadi tidak terserang penyakit. Oke, step 8, waktu panen budidaya bengkoang. Pemanenan dalam budidaya bengkoang dapat Anda lakukan setelah tanaman menginjak umur 4 bulan. Kalau nggak tahan ya 3 bulan boleh cabut lah, tapi bagusnya 4 bulan ya. Cara panen dapat Anda lakukan dengan mencabut atau menggulai umbi pada batang tanaman. Nah, itulah kawan-kawan sobat YouTuber. Demikianlah 8 cara budidaya bengkoang yang dapat kami berikan. Semoga dapat memberi bermanfaat bagi Anda semua. Sebagai info tambahan, budidaya bengkoang dapat mengacu pada teknis 8 langkah di atas. Idealnya dapat menghasilkan panen sekitar 7 hingga 8 ton dalam skala 1 hektar lahan. Menarik bukan? Oke, selamat mencoba, semoga sukses dan tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.